Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, oke. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan kenikmatan kepada kita sekalian. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita akan belajar kembali di pelajaran agama Islam, di pelajaran yang kelima, yaitu cinta kepada Nabi atau Rasul ya. Nah anak-anakku, kita nanti akan membahas, atau hari ini kita akan membahas cerita daripada Nabi Ayub alaihissalam. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Ikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara kisah seorang rasul, tentunya ini sangat menarik sekali buat kita sekalian, karena mempelajari sejarah rasul adalah kewajiban kita. Bahkan beriman kepada rasul adalah kewajiban. Ya. Beriman kepada rasul termasuk rukun iman yang keempat ya. Jadi kita harus mengimani adanya Rasulullah atau adanya Rasul atau Nabi ya. Nah di cerita Nabi Ayub ini, Nabi Ayub adalah Nabi atau Rasul yang urutan ke-12 ya. Nabi Ayub adalah cucu daripada Nabi Ishak, sedangkan Nabi Ishak itu sendiri putra daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa sih keistimewaannya Nabi Ayub alaihissalam? Nabi Ayub alaihissalam, yang perlu kita ketahui bahwa Nabi Ayub alaihissalam itu adalah seorang yang kaya raya. Nabi yang kaya raya, Nabi yang dermawan ya. Harta bendanya yang ia miliki banyak sekali didermakan kepada fakir miskin. Tetapi dengan kekayaannya itu, Nabi Ayub tidak gelap mata, Nabi Ayub tidak sombong. Bahkan dengan kekayaan yang ia miliki ya, kedermawanan yang dia miliki itu membuktikan bahwa Nabi Ayub alaihissalam sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat sangat-sangat seimbang yang dilaksanakan oleh Nabi Ayub alaihissalam beserta istrinya. Namun ternyata anak-anakku, Nabi Ayub ternyata dengan kebaikannya, ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala tidak disenangi oleh iblis ya, tidak disenangi oleh syaitan. Mereka berupaya bagaimana caranya keimanan Nabi Ayub itu luntur ya, sehingga mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang berdoa? Setan, iblis. Ya Allah, saya ini sangat-sangat iri sama hambamu yang bernama Ayub ya. Saya pengen tahu kalau dia diberikan cobaan oleh Allah, kira-kira dia luntur nggak imannya. Akhirnya doanya iblis dikabulkan oleh Allah anak-anak ya. Yang pertama cobaan Nabi Ayub alaihissalam, tiba-tiba Nabi Ayub jatuh miskin. Bagaimana caranya ya? Seluruh aset-aset kekayaan Nabi Ayub, lumbung padinya ya, perkebunannya, tiba-tiba perkebunannya ya semuanya mati mendadak ya, tidak terambil hasil panennya. Kemudian lumbung padinya tiba-tiba terbakar ya, kemudian hewan ternaknya tiba-tiba mati. Akhirnya Nabi Ayub jatuh miskin. Apakah ketika waktu itu Nabi Ayub jatuh miskin kemudian dia tidak beriman kepada Allah? Ternyata salah. Nabi Ayub ya semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga iblis itu gregetan banget ya. Kata iblis, waduh ini Ayub susah juga, minta lagi sama Allah, kalau begitu ya Allah matikan aja dah anak-anaknya. Akhirnya dimatikan anak-anaknya. Anak-anaknya yang jumlahnya 12 itu meninggal semuanya. Meninggal nak ya.
dimatikan oleh Allah. Tetapi ternyata Nabi Ayub tidak bergeming juga. Dia tidak merasa sedih karena Nabi Ayub selalu mengucapkan kata-kata inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Segalanya milik Allah, dikembalikan kepada Allah juga gitu. Kemudian tidak puas dengan cobaan yang kedua, dicoba lagi Nabi Ayub dengan sakit kulit selama 7 tahun ya Allah ya. 7 tahun sakit kulit yang sangat luar biasa, berbeda dengan sakit-sakit yang terjadi di zaman-zaman sekarang. Jadi Nabi Ayub pernah merasakan ya sakit yang luar biasa yang tidak ada obatnya ketika itu ya. 7 tahun Nabi Ayub sakit, tetapi tidak membuat Nabi Ayub jauh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang keempatnya, dengan sakitnya itu akhirnya karena Nabi Ayub tidak bergeming dengan sakitnya, tidak juga menjauhi Allah Subhanahu wa ta'ala, akhirnya iblis menggoda istrinya yang bernama Rahmah ya, bernama Siti Rahmah itu agar menjauhi Nabi Ayub alaihissalam. Akhirnya berhasil mereka ya, berhasil. Maka ditinggalkanlah Nabi Ayub alaihissalam oleh istrinya. Sehingga Nabi Ayub mengatakan, seandainya kamu melangkah dan meninggalkan aku, nanti akan aku pukul kamu 100 kali kalau aku sembuh nanti. Tetapi karena memang sudah tergoda, ditinggalkan. Sehingga Nabi Ayub sendiri ya dalam keadaan sakit ya, tetapi Nabi Ayub selalu ingat kepada Allah. Akhirnya Nabi Ayub berdoa kepada Allah, ya Allah, sembuhkanlah sakit ini. Seandainya sakit ini buatan orang, seandainya sakit ini bukan karena dirimu ya Allah, maka sembuhkanlah. Engkaulah penyembuh bagi orang-orang yang sakit. Akhirnya Nabi Ayub diperintahkan untuk menghentakkan kakinya ke tanah, maka menyemburlah air dari tanah. Kemudian Nabi Ayub diperintahkan untuk mandi. Maka sembuhlah Nabi Ayub ketika itu. Setelah sembuh, dia mencari istrinya untuk mengabulkan ataupun untuk menepati janji bahwa dia akan memukul istrinya. Tetapi Allah memerintahkan agar istrinya dipukul dengan sebatang sapu, artinya sekumpulan sapu, cukup dengan 1 kali. Akhirnya Nabi Ayub pun kembali berkumpul dengan keluarganya atau dengan istrinya. Apa hikmahnya yang bisa kita ambil dari cerita Nabi Ayub? Nabi Ayub selalu sabar melaksanakan perintah Allah. Nabi Ayub selalu bersabar kalaupun dia diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Ayub tetap istiqomah untuk menjalankan perintah Allah apapun ya, apapun cobaannya. Nah, ini menjadi contoh bagi kita di masa corona ini. Kita tetap ingat dengan Allah, yakin bahwa itu semuanya adalah cobaan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Anak-anak, itulah cerita singkat daripada Nabi Ayub alaihissalam. Nanti kita akan lanjutkan dengan cerita nabi-nabi yang lain ya. Kalian silahkan dibaca di bukunya untuk lebih lengkapnya ya. Mari kita tutup dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.